Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E23 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Cucikan. Kami beranggotakan saya sendiri Maria Francia dengan NIM 1924 10 10 1005 dan teman saya Ainur Rahma Diananda dengan NIM 1924 10 10 11 44. Pada kesempatan kali ini, kami membuat sebuah sistem yang berjudul Cucikan untuk mempermudah pengalokasian data. Di aplikasi Cucikan ini terdapat 4 fitur, yaitu yang pertama ada register, kemudian login, kemudian input data, dan kemudian riwayat transaksi. Apabila pencatatan data dilakukan secara manual, banyak kerugian. Di antaranya, hilang data dikarenakan pendataan hanya dituliskan di buku yang bisa saja terjadi kerusakan atau hilang. Kemudian kurang efektif dalam hal waktu. Jika pencatatan masih manual, jelas memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan jika menggunakan sistem. Maka dari itu, kami merancang sebuah sistem aplikasi yang berjudul Cucikan untuk mempermudah pelaku usaha cuci motor dalam pengalokasian data. Nah, di sini selanjutnya ada desain sistem. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, jadi di sistem kita itu nanti akan ada 4 halaman. Yang pertama ada halaman registrasi, login, input data, dan riwayat. Nah, di sini halaman pertama yang akan tampil di sistem kami yaitu ada registrasi. Nah, di registrasi ini kita menggunakan username dan password, di mana nanti username dan password ini akan kita gunakan untuk login masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, ini nanti di sini kita akan memilih menu login. Nah, di sini kita nginputin 1 gitu kan. Nah, nanti akan muncul login. Nah, di sini nanti kita disuruh menginputkan username dan password. Nah, kalau misalnya berhasil, nanti akan tampil seperti ini, login berhasil, selamat datang pegawai dicucikan. Nah, setelah kita berhasil login, maka sistem akan nampilin halaman input data. Nah, di input data ini kita akan menampilkan tanggal, model kendaraan, harga. Nah, contohnya itu ada ini. Yang pertama, pada tanggal 10 bulan 3 tahun 2020, ada kendaraan bermerek Beat mencucikan dengan harga 8.000. Nah, apabila berhasil, maka akan tampil data Beat harga 8.000 berhasil ditambahkan. Nah, setelah kita input data ini, nanti data tersebut akan langsung masuk ke halaman riwayat. Nah, nanti di riwayat ini akan muncul siapa sih pegawai yang nginputin. Nah, terus juga tanggalnya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, nah kendaraannya mereknya apa, sama harganya. Nah, nanti di paling bawah sendiri akan muncul harga total, keseluruhan pendapatan yang sudah masuk. Nah, di sini totalnya contohnya 57.000. Nah, itu. Selanjutnya ada database. Jadi di sistem kami ini kita menggunakan 2 tabel, yaitu ada tabel pegawai sama tabel riwayat. Nah, di sini kita menggunakan ID pegawai yaitu primary key-nya. ID pegawai ini sebagai primary key-nya. Nah, nanti di tabel pegawai ini ada username sama password. Selanjutnya ada tabel riwayat. Di tabel riwayat ini ada ID riwayat sebagai primary key-nya, ada ID pegawai sebagai foreign key-nya. Selanjutnya ada tanggal, model kendaraan, sama harga. Kenapa di sini ada ID pegawai? Soalnya nanti di sini akan berhubungan sama, di tabel riwayat ini akan berhubungan sama si tabel pegawai tersebut. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya penjelasan sistem dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.